En heeft misschien de PSSI jou benaderd? PSSI is de rationeel. Gesprek gehad di Nederland ook. Ya memang perlu waktu membangun tim. Apakah program kita ambisius, ya kita harus berani terus. Siapa Daijiro Chirino, pemain keturunan Maluku paling eligible untuk ronde 4 hijrah ke Liga Spanyol? Kabar gembira datang dari dunia sepak bola Indonesia. Salah satu calon pemain timnas Indonesia, Daijiro Chirino, resmi memperkuat UD Almeria, klub yang pernah menjuarai kasta kedua Liga Spanyol pada musim 2021-2022. Transfer ini membawa harapan besar bagi pengembangan skuad Garuda, terutama di lini pertahanan. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tentu menyambut baik perkembangan ini karena Daijiro memiliki potensi memperkuat tim merah putih jika suatu saat memegang paspor Indonesia. Dalam pengumuman resminya, Almeria menyebutkan bahwa bek muda ini direkrut dari CD Castellón dengan kontrak jangka panjang hingga 2030. Kehadirannya diharapkan mampu memperkokoh lini belakang Almeria sekaligus menjadi aset masa depan klub. Ia bermain sebagai bek tengah dan juga bisa bermain sebagai bek kanan. Tingginya 1,86 meter dan dikenal karena kehebatannya dalam bertahan, tulis laman klub. Daijiro Chirino lahir di Zwolle, Belanda pada 24 Januari 2002. Meski tumbuh besar di Eropa, darah Indonesia mengalir di dalam dirinya lewat garis keturunan kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku. Latar belakang inilah yang membuka peluang baginya untuk membela timnas Indonesia suatu hari nanti. Karier sepak bolanya dimulai sejak usia dini di Belanda. Ia bergabung dengan Akademi PEC Zwolle pada tahun 2014 saat usianya baru 11 tahun. Selama bertahun-tahun, ia berkembang di berbagai kelompok usia, mulai dari U17 hingga tim U21. Pada musim panas 2021, Daijiro berhasil promosi ke tim utama PEC Zwolle. Selama 2 musim bersama tim senior, ia tampil sebanyak 31 kali dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Kemampuan bertahannya yang solid membuat CD Castellón tertarik merekrutnya pada musim panas 2023. Bermain di Liga 2 Spanyol, Daijiro menunjukkan performa konsisten. Selama 2 musim membela Castellón, ia tampil dalam 79 pertandingan dan mencatatkan 1 gol serta 5 assist. Khusus pada musim 2024-2025, kontribusinya sangat terasa. Dari 38 laga yang dijalani, ia memberikan 3 assist penting yang membantu Castellón terhindar dari degradasi. Kepindahan ke Almeria membuka lembaran baru dalam karier Daijiro. Klub yang bermarkas di Estadio de los Juegos Mediterraneos itu punya ambisi besar untuk kembali berlaga di kasta tertinggi sepak bola Spanyol, La Liga. Dengan skuad berisi pemain berpengalaman seperti Leo Baptistao dan Lucas Robertone, Almeria menjadi salah satu kandidat kuat promosi dalam beberapa musim ke depan. Pada musim sebelumnya, Almeria menunjukkan performa solid dengan finish di posisi ke-6 klasemen akhir. Hasil itu membuat mereka lolos ke babak playoff promosi ke La Liga musim 2025-2026. Sayangnya, impian untuk naik kasta harus tertunda karena Almeria kalah agregat 2-3 dari Oviedo di babak playoff tersebut. Jika Almeria mampu menjaga performa tim dan Daijiro Chirino terus berkembang, kesempatan tampil di La Liga terbuka lebar pada musim 2026-2027. Ini tentu menjadi mimpi yang sangat mungkin terwujud, baik bagi Daijiro maupun bagi pecinta sepak bola Indonesia yang menantikan kiprah pemain keturunan Indonesia di kompetisi elit Eropa.
Kehadiran Daijiro Chirino di Almeria sekaligus memperbesar peluang Indonesia memiliki bek tengah dengan pengalaman kompetisi Eropa. Apabila proses naturalisasi berjalan mulus, timnas Indonesia bisa mendapatkan tambahan kekuatan penting yang akan menopang ambisi besar Garuda di kancah internasional. Tristan Guijer, aku siap jalani proses. Ajax Amsterdam resmi memulai babak baru jelang kompetisi Eredivisie 2025-2026. Setelah melewati libur musim panas, sebagian besar skuad utama dan pemain muda klub kembali menjalani sesi latihan perdana yang digelar pada Minggu 29 Juni lalu. Kehadiran pemain muda menjadi sorotan utama dalam persiapan awal ini, terutama sosok Yuri Baas dan pemain keturunan Indonesia Tristan Guijer yang kembali ke lapangan hijau dengan semangat baru. Yuri Baas, pemain bertalenta di posisi bek kiri, sebelumnya dijadwalkan membela timnas Belanda U21 Jong Oranje dalam turnamen Euro U21, kembali mempersiapkan diri lebih awal demi menghadapi tantangan di musim baru. Baas hanya mengambil rehat selama sekitar 1,5 minggu sebelum melanjutkan program latihannya secara mandiri. Aku hanya ambil libur selama 1,5 minggu, setelah itu langsung mulai latihan lagi, kata Baas kepada kanal resmi klub. Kini kondisi fisik Baas sudah membaik secara bertahap dan dirinya optimis akan segera bergabung penuh dengan tim utama Ajax. Sikap positifnya dalam menghadapi cedera memberikan inspirasi tersendiri bagi para pemain muda lainnya di skuad De Godenzonen. Di sisi lain, nama Tristan Guijer juga mencuri perhatian dalam sesi latihan perdana tersebut. Pemain muda berdarah Indonesia ini sempat dipinjamkan ke PEC Zwolle musim lalu. Kesiapannya dalam menghadapi musim baru menjadi sinyal positif bagi Ajax yang tengah membangun kembali kekuatan skuadnya. Kembalinya Baas dan Guijer tentu menjadi angin segar bagi pelatih anyar Ajax yang kini tengah menyusun kerangka tim untuk bersaing di Eredivisie dan kompetisi Eropa. Setelah musim 2024-2025 yang penuh tantangan dan hasil yang kurang memuaskan, klub asal Amsterdam ini bertekad bangkit dan kembali bersaing di papan atas liga. Banyak bintang sepak bola dunia lahir dari akademi klub ini, seperti Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, hingga Matthijs de Ligt. Kehadiran pemain muda seperti Baas dan Guijer diharapkan bisa melanjutkan tradisi emas tersebut. Dukungan penuh juga datang dari para supporter setia Ajax yang berharap musim baru ini menjadi titik balik bagi kebangkitan klub. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana para pemain muda Ajax mampu bersaing di level tertinggi dan membawa klub kembali ke jalur kemenangan. Baas dan Tristan Guijer siap menjadi bagian dari cerita baru kebangkitan Ajax Amsterdam. Bek Ajax keturunan Maluku Rupiah 28, 5 miliar santer dinaturalisasi setelah Mauro Zijlstra. Setelah Mauro Zijlstra diumumkan akan segera bergabung dengan timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi, kini perhatian publik sepak bola tanah air beralih ke sosok Tristan Guijer. Pemain muda berbakat milik Ajax Amsterdam ini disebut-sebut siap mengikuti jejak serupa demi memperkuat skuad Garuda di ajang internasional mendatang. Tristan Guijer merupakan pemain kelahiran Blaricum, Belanda pada 2 September 2004. Meski tumbuh besar dan berkarier di Belanda, darah Indonesia mengalir dalam dirinya lewat garis keturunan sang nenek dari pihak ibu yang berasal dari Maluku. Latar belakang inilah yang membuka jalan baginya untuk memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia secara sah di bawah regulasi FIFA. Perjalanan karier Tristan Guijer di dunia sepak bola dimulai sejak usia muda. Ia menimba ilmu di sejumlah akademi lokal Belanda seperti Forza Almer, FC Almer dan Almer City. Kemampuan teknis dan fisiknya yang menonjol membuat Ajax Amsterdam, klub legendaris Belanda, tertarik merekrutnya pada 2017 untuk bergabung dalam jajaran akademi mereka. Setelah menimba pengalaman di berbagai level kelompok umur Ajax, Tristan mulai memperlihatkan kapasitasnya dengan tampil bersama Jong Ajax,
Tim cadangan yang bersaing di Eerste Divisie, kompetisi kasta kedua Belanda, manajemen Ajax memutuskan meminjamkan Guijer ke klub Eredivisie lain, PEC Zwolle, di awal musim 2024-2025, namun nasib kurang beruntung menimpanya. Baru menjalani laga debut, ia mengalami cedera lutut serius yang memaksanya menepi cukup lama. Meski diterpa cedera, Ajax tetap menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap pengembangan bakat Guijer. Pada 21 Maret 2025, klub asal Amsterdam tersebut resmi memperpanjang kontraknya hingga Juni 2029. Keputusan ini menunjukkan kepercayaan penuh Ajax terhadap potensi Guijer sebagai bek masa depan mereka. Secara posisi bermain, Tristan Guijer dikenal sebagai bek kanan murni. Namun fleksibilitasnya di lapangan membuat ia juga bisa ditempatkan sebagai bek tengah maupun gelandang sayap kanan. Kemampuan adaptasi di beberapa posisi inilah yang membuatnya menjadi aset berharga bagi tim manapun yang dibelanya. Potensi besar dan kualitas permainan Guijer kini menarik perhatian timnas Indonesia yang sedang membangun kekuatan menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan laporan media Belanda, Voetbal Primor, komunikasi awal antara Guijer dan Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, disebut telah terjalin. Di usianya yang masih 20 tahun, Guijer tidak menutup peluang untuk membela Indonesia di kancah internasional. Namun saat ini prioritas utamanya adalah fokus pada proses pemulihan cedera dan meningkatkan performa bersama Ajax Amsterdam. Tristan Guijer pernah menyampaikan bahwa ia menghargai perkembangan sepak bola Indonesia dan tidak menutup kemungkinan untuk berseragam merah putih suatu hari nanti. Rencana pemanggilan pemain keturunan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pelatih kepala Patrick Kluivert. Mantan striker Belanda tersebut diketahui tengah menyusun daftar calon pemain naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia yang bersaing di level Asia, khususnya menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia. Mauro Zilstra bukan hanya untuk timnas Indonesia U23, dipersiapkan juga sebagai pelapis oleh Romeni. Mauro Zilstra bukan hanya diproyeksikan untuk timnas Indonesia U23. Sang striker muda itu juga dipersiapkan untuk jadi pelapis oleh Romeni di timnas Indonesia senior. Hal itu disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kini, proses naturalisasi Mauro Zilstra tengah berlangsung. Sebagaimana diketahui, PSSI tengah memproses naturalisasi Zilstra. Striker FC Volendam itu dipersiapkan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2025 yang akan berlangsung pada September 2025. Meski begitu, Erick menjelaskan striker berusia 20 tahun itu tidak memungkinkan diproyeksikan sebagai pelapis oleh Romeni juga di skuad senior timnas Indonesia. Diharapkan Zilstra dapat beradaptasi dengan baik hingga memikat hati Patrick Kluivert. Mauro kita persiapkan memang untuk kejuaraan U23 nanti di bulan September, tapi mungkin juga sebagai pelapis untuk Ole di posisi striker, kata Erick kepada wartawan di Jakarta. Yang kita tahu memang salah satu kekurangan tim nasional kita memang di pencetakan golnya. Ya, itu dari awal kita bangun tim nasional ini. Kenapa waktu itu kita juga berjibaku membawa Ole sambungnya? Karena itu kita harapkan Mauro kita lihat di usia muda dulu. Kalau memang dia ternyata bisa beradaptasi, ya bukan tidak mungkin dia bisa juga naik ke tingkat seniornya, terang Erick. Erick mengungkapkan proses naturalisasi keempat pemain itu sejauh ini berjalan positif. Saat ini, dokumen sedang diproses Kemenpora dan diharapkan dapat selesai minggu depan sehingga dapat segera dibahas lebih lanjut ke DPR. Ya, mudah-mudahan prosesnya bisa didukung, Pak Menpora positif, DPR positif, Bapak Presiden positif. Ini bagian kita coba mendorong persiapan untuk kedepannya sendiri. Kemenpora sekarang masih diproses di Kemenpora, kita harapkan suratnya bisa keluar minggu depan, pungkas Erick.
Mauro Zijlstra kini memperkuat FC Volendam U21. Penyerang yang memiliki keluarga asal Bandung, Jawa Barat, itu pun berkiprah manis di sepanjang musim 2024-2025. Mauro Zijlstra mengemas 17 gol dan 7 assist dari 28 penampilannya di berbagai kompetisi. Berkat gol-golnya, Mauro Zijlstra juga mendapat kesempatan bermain bersama tim senior. Mauro Zijlstra sudah 6 kali dipercaya main bersama tim senior FC Volendam di Liga 2 Belanda 2024-2025. Dia berkontribusi atas keberhasilan FC Volendam promosi ke Eredivisie 2025-2026. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 seusai finish di posisi keempat klasemen grup putaran ketiga. Skuad Garuda bakal berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Erick Thohir singgung STY saat bahas masa depan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. 5 tahun diberi kesempatan, waktunya sudah ya sudah. Ketua PSSI, Erick Thohir menyinggung Shin Tae-yong STY saat menjawab masa depan Patrick Kluivert apabila Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Selain Shin Tae-yong, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI itu turut menyebut Satoru Mochizuki yang sedang menangani Timnas Putri di kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Publik kembali meragukan kapasitas Kluivert setelah Timnas Indonesia dibantai Timnas Jepang 0-6 pada matchday terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 10-6-2025 meski JIZSDKK melaju ke putaran keempat. Kluivert juga sempat dikritik habis ketika debutnya bersama Timnas Indonesia berujung dihajar Timnas Australia 1-5 pada matchday ke-8 20 Maret 2025. Timnas Indonesia harus bersaing dengan negara-negara Timur Tengah di putaran keempat. 2 diantaranya berstatus sebagai tuan rumah, yaitu Timnas Arab Saudi dan Timnas Qatar. Calon lawan lain tim Garuda di putaran keempat ialah Timnas Irak, Timnas Uni Emirat Arab UEA, dan Timnas Oman yang notabene secara ranking FIFA jauh berada di atas Timnas Indonesia. Ya kan semua usaha sama, Coach Mochi berusaha. Kembali, membangun sepak bola itu perlu kesabaran. Coach Shin Tae-yong, 5 tahun kita beri kesempatan. Tetapi saat waktunya sudah, kita sudah ujar Erick Thohir setelah konferensi pers Piala Presiden 2025 di SCTV Tower, Jakarta Pusat, Jumat 4/7/2025. Shin Tae-yong 5 tahun menakodai Timnas Indonesia, yakni pada 2020-2025. Erick Thohir memecatnya pada awal tahun ini dengan alasan dinamika kepemimpinan, taktik, dan bahasa. Timnas Indonesia masih mempunyai peluang untuk menyegel tempat di Piala Dunia 2026 lewat putaran keempat, kelima, dan play-off antar konfederasi. Erick Thohir berharap Kluivert dapat memanfaatkan beberapa jalur itu untuk membawa Timnas Indonesia ke panggung Piala Dunia 2026. Coach Kluivert ada kontrak 2 tahun, ya kami tunggu. Coach Mochi ada kontrak 2 tahun, ya kami tunggu semua. Tidak usah kesusu, semua membangun. Saya pun sebagai Ketua PSSI sampai 2027, ada waktunya semua, imbu Erick Thohir. Jadi, semua tidak usah sekadar sepak bola ini jadi drama, saling menghujat, saling memecah belah. Justru, sepak bola ini harus mempersatukan. Saya tidak menjadi bagian individu yang takut dikritik. Ya, ini era demokrasi, ucapnya. Salah satu pemain muda berdarah Surabaya, Julian Oirip, kembali menjadi sorotan setelah mengungkapkan doanya agar Timnas Indonesia bisa melaju hingga Piala Dunia 2026. Julian Oirip yang saat ini berstatus sebagai pemain Jong AZ Alkmaar mengaku optimistis dengan perkembangan sepak bola tanah air setelah skuad Garuda menembus babak play-off kualifikasi Piala Dunia. Saya berharap Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, itu akan menjadi pertanda baik bagi perkembangan Indonesia sebagai salah satu negara dengan sepak bola terbesar
ujar Julian saat dihubungi oleh Timnaspedia. Lahir pada 26 Oktober 2006 dari ayah berdarah Jawa dan memiliki keluarga besar kakek neneknya, berasal dari Surabaya, Julian tumbuh di Belanda dan masuk Akademi AZ Alkmaar sejak 2017. Ia sempat memperkuat tim-tim lokal seperti SV Jong Holland dan AFC 34 sebelum masuk AZ U18, di mana ia juga dipercaya sebagai kapten oleh pelatih Michael van Zytvel. Berposisi utama sebagai gelandang serang dan sayap kiri, Julian menunjukkan fleksibilitas tinggi dan kualitas yang menjanjikan. Di level Belanda U17, ia mengemas 11 penampilan dengan 5 gol dan 1 assist, sekaligus meraih gelar Player of the Month 3 kali sepanjang musim ini. Tak hanya mendoakan, Julian mengungkap pengalaman berlatih bareng gelandang timnas Indonesia Tom Haye. Saya sudah berlatih beberapa kali dengan Tom Haye, jadi saya harap mereka akan berhasil, tuturnya. Spekulasi soal naturalisasi Julian menguat setelah ia terlihat mengikuti akun Instagram resmi PSSI, memancing antusiasme supporter di tanah air. Menurut laporan, PSSI bahkan telah melakukan pendekatan informal untuk memastikan ketersediaannya bagi skuad Garuda Muda, dengan usia yang baru 20 tahunan. Julian disebut-sebut sebagai proyeksi jangka panjang di lini tengah Indonesia untuk bisa menaikkan level permainan sepak bola Indonesia ke level lebih tinggi. Dengan adanya Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia, publik berharap kedalaman skuad akan semakin terjaga jika Julian resmi disertakan dalam program naturalisasi. Beberapa pengamat menilai kemampuan Julian dalam membaca permainan, kecepatannya, serta akurasi umpan dapat melengkapi peran gelandang seperti Marcelino Ferdinand yang memiliki visi dan skill olah bola yang mantap. Meskipun belum dibawa Belanda U19 untuk Euro U19 2025 di Rumania, nilai pasar Julian yang saat ini mencapai 43 miliar menunjukkan kepercayaan klub pada potensi besarnya. Kini, publik Indonesia menanti keputusan Julian dan PSSI. Apakah dirinya akan mengenakan seragam timnas Indonesia di ajang internasional berikutnya atau mau menunggu dipanggil ke timnas Belanda? Dengan catatan statistik mantap di Liga Belanda dan dukungan dari internal PSSI, jalur bagi Julian Oerip menuju naturalisasi terbuka lebar. Jika lampu hijau itu benar-benar menyala, bukan tak mungkin ia akan segera menjadi kebanggaan baru bagi sepak bola Indonesia di panggung dunia. DPR RI dan PSSI siap percepat naturalisasi demi tiket Piala Dunia 2026. Di tengah optimisme publik atas lolosnya Indonesia ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI tak ingin sekadar bertahan, mereka ingin bersaing dan menantang. Untuk itu, langkah strategis dilakukan, percepatan naturalisasi pemain keturunan, dan kali ini PSSI tak bergerak sendiri. DPR RI dan pemerintah melalui Kemenpora serta Kemenkumham resmi mendukung penuh proses percepatan tersebut. Jun, kalau ingin masuk Piala Dunia, harus ada terobosan. Jangan setengah-setengah. Kami di DPR mendukung langkah PSSI sepenuhnya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dalam rapat kerja dengan Menpora dan PSSI. Dukungan parlemen membuka jalur hukum lebih cepat, fokus naturalisasi. Strategis, bukan sembarangan. PSSI menegaskan bahwa proses ini bukan tambal sulam. Pemain yang diproses semuanya punya darah Indonesia dari Surabaya, Maluku, Depok, hingga Manado. Dan mereka semua bermain di liga-liga top dunia, dari Belanda, Jerman, hingga MLS Amerika. Nama-nama seperti Mitchell Bakker, bek kiri, ex-PSG dan Leverkusen. Miliano Jonathan, sayap kanan Utrecht, keturunan Depok. Laurin Ulrich, gelandang Stuttgart, darah Surabaya. Adrian Wibowo, striker LAFC, MLS, keturunan Bali. Kini tinggal menunggu finalisasi dokumen dan pengambilan sumpah WNI. Jua, kenapa ini penting? Kita tidak bisa hanya mengandalkan semangat. Kita butuh skuad yang dalam, siap rotasi, dan berpengalaman menghadapi tekanan internasional. Tanpa kedalaman skuad, kita hanya akan jadi peserta. Dengan pemain diaspora, kita jadi penantang. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Dengan restu parlemen dan komitmen penuh federasi,
Indonesia kini tidak hanya berharap, tapi bersiap merebut tempat di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Jude